Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Wanita Surgawi. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan atas setiap hidup kami. Bapa, kami dengan segala kerendah hatian kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin mendengar nasihat-Mu, agar kami dapat dibentuk Tuhan dengan sempurna. Menjadi serupa seperti Tuhan Yesus menjadi sempurna seperti Bapa. Itulah tujuan dari akhir penggarapan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari, 2 atau 30 tahun yang lalu, ya, bagi Bapak Ibu yang kelahiran 70-an, 60-an, tentunya apa yang saya sampaikan menjadi tidak asing. Apa itu? Ada kalimat yang ditayangkan di televisi kita hitam putih saat itu. Ya, jika ibu-ibu mengingat masa itu. Iklan dari sebuah produk fotografi. Ya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Seindah warna aslinya. Ya, seindah warna aslinya. Kalimat iklan ini sebenarnya hendak menyampaikan bahwa produk fotografi dengan merek atau jenama tertentu tersebut dapat menangkap image, dapat menangkap gambar atau foto persis seperti aslinya. Itulah kalimat iklan seindah warna aslinya. Jika membidik atau memfoto sebuah gunung dengan latar belakang pemandangan yang hijau, maka image, gambar atau fotonya dapat menayangkan, dapat menampilkan foto dengan keindahan seperti aslinya. Kecantikan atau kemolekan seseorang dapat terlihat dengan jelas dalam sebuah bingkai foto yang dihasilkan. Benar-benar seperti orang aslinya. Sekali lagi, itu bahasa iklan. Seindah warna aslinya. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebersamaan sekelompok orang, misalnya terdiri dari 10, 15, 20 orang yang terangkum dalam satu bingkai foto. Dalam waktu yang lain belum tentu kebersamaan itu masih terjaga loh. Belum tentu. Tidak sedikit kebersamaan dalam foto berubah menjadi kesendirian. Nampaknya antara foto dan kenyataan bisa menjadi perbedaan yang sangat. Lalu ada image atau foto kemesraan suami istri yang dipajang di bingkai-bingkai foto, mungkin juga tersebar melalui akun-akun media sosial saat ini. Tidak sedikit yang tidak menggambarkan situasi sebenarnya.
Tidak sedikit yang sekadar menjadi ajang pamer kemesraan. Dan yang sebenarnya bukan kemesraan sejati. Maksud saya begini. Mesra di foto belum tentu mesra di kenyataan. Pamer kemesraan tetapi kenyataannya belum tentu. Saya bukan sedang menghakimi siapa-siapa. Tetapi banyak kenyataan demikian. Jadi, dengan kenyataan seperti ini, izinkan saya untuk membuat kalimat baru gitu. Membuat kalimat yang sedikit lebih kena dengan kenyataan. Ya, apa itu? Tidak seindah warna aslinya. Kalau di awal tadi saya menyebutkan seindah warna aslinya, izinkan saya untuk menambahkan satu kata di depan. Tidak seindah warna aslinya. Ibu-ibu dan saudari-saudari, mungkin kita bertanya. Apa yang menyebabkan kehidupan manusia sering didapati tidak seindah warna aslinya? Harapan tinggal harapan, angan-angan tinggal angan-angan, tetapi kenyataan dapat berkata beda. Bahkan berbeda sama sekali. Ya, saya harus realistis. Ya, saya bukanlah seorang yang fatalistik. Ya, tentunya juga ada kehidupan manusia yang seindah warna aslinya. Tapi kalau kita mau jujur, jarang. Ada istri-istri atau perempuan yang terlihat tegar. Ada istri-istri atau perempuan yang terlihat kuat menghadapi kehidupan berumah tangga. Tetapi kenyataannya bisa terjadi kerapuhan di dalam. Tegar di luar, rapuh di dalam. Yang terlihat memang tegar, tetapi kenyataannya kerapuhan tidak dapat dihindari. Itu fakta kenyataan yang sebenarnya yang tidak bisa kita hindari. Perempuan-perempuan istri-istri seperti ini pasti seperti menyimpan duri dalam daging. Apakah duri dalam bentuk ketidakharmonisan relasi dengan suami? Ketidakharmonisan relasi dengan keluarga? Ya, ini fakta-fakta yang terjadi. Atau adanya rusak kehidupan, hubungan, relasi dengan keluarga besar. Atau adanya permasalahan ekonomi dan permasalahan lainnya. Lalu, fakta lainnya kita dapat menemukan tidak sedikit istri-istri atau perempuan yang terlihat tegar dan kuat, lalu menjadi tempat curhat teman-temannya yang lain. Ini kan terjadi. Seorang istri, seorang perempuan yang terlihat tegar, terlihat kuat, bahkan dari setiap perkataan yang dipercakapkan seperti menyampaikan sebuah berkat yang hebat gitu. Tidak sedikit istri-istri atau perempuan lain juga datang hendak menyampaikan curhatannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan rumah tangganya. Ini makin ironis. Mungkin orang ini selalu dapat memberikan nasihat yang dipandang mujarab. Tetapi kadang-kadang dia juga menjadi kebingungan. Ya. Menjadi bimbang juga. Kok orang-orang lain bisa datang kepada saya menyampaikan permasalahannya. Lalu saya bisa memberikan kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat yang dianggap mujarab. Dan tidak sedikit memang mujarab. Tetapi ketika ia menghadapi kenyataan diri sendiri, dia mau mengadu kepada siapa? Dia yang dianggap kuat, tetapi dia sendiri juga bisa bermasalah. Bisa.
Lalu pertanyaannya, dia mengadu ke siapa? Kepada siapa dia mesti curhat? Ia mungkin tahu jawaban atas permasalahan yang dialaminya. Mungkin dia tahu jawaban atau solusi mujarab atas permasalahan yang dialami. Tetapi faktanya dia sering berada dalam persimpangan ketidakmampuan. Lihatlah, apa yang tergambar seringkali berbeda dengan kenyataan. Oleh karenanya firman Tuhan menyapa kita ketika ibu-ibu dan saudari-saudari di dalam Tuhan mengalami hal-hal demikian. Mari kita buka dalam kitab Yeremia 18 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalimat pertama dalam Yeremia 18 menyebutkan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Kita mesti bersyukur. Kita mesti berterima kasih, ibu-ibu. Kita bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan memiliki Alkitab yang berisi perkataan dan pernyataan hikmat Allah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Saya ingin menyampaikan bahwa seindah warna aslinya itu tidak ada di dalam bumi. Seindah warna aslinya itu hanya terdapat dalam pernyataan-pernyataan Allah di dalam Alkitab. Mengapa? Karena Allah tidak pernah menyampaikan pernyataan yang buram. Pernyataan Allah bukan pernyataan yang membingungkan. Nasihat Allah adalah nasihat yang hidup, yang memberi hidup bagi orang yang membaca dan melakukannya. Makanya saya mengajak ibu-ibu dan saudari bersyukur. Bersyukur. Firman yang keluar dari mulut Allah. Rema, firman yang keluar dari hatinya Allah itu adalah konsumsi bagi jiwa manusia. Jadi jika ingin dikatakan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang diisi oleh setiap firman yang keluar dari hati Allah. Inilah kehidupan yang indah, seindah warna aslinya. Di luar ini tidak. Jadi jika seseorang tidak dihidupi oleh kebenaran Allah, maka hidupnya menjadi rapuh, menjadi tidak utuh sebenarnya. Jiwa manusia tidak dapat dibahagiakan oleh segala fasilitas dunia. Percayalah. Percayalah. Jiwamu, jiwaku tidak dapat dibahagiakan oleh dunia. Loh, tapi Pak, ada orang yang bahagia di dunia, Pak? Iya, bisa. Sementara. Terbatas. Mau sebahagia apa di dunia ini, ibu-ibu? Mau seindah apa? Mau seindah-indah apa di dunia ini? Terbatas.
Oleh karenanya kita mesti mengatakan kepada jiwa kita bahwa jiwaku engkau tidak dapat dibahagiakan oleh fasilitas dunia. Uang, kekayaan, gelar, pangkat, kemewahan, dan lain sebagainya bukanlah konsumsi bagi jiwamu. Bukan. Semua itu hanya dapat dinikmati sesaat. Benar-benar sekejap, ibu-ibu. Benar. Setelah itu, terasa hambar dan menjadi biasa saja. Sekali lagi dengan segala hormat, dengan segala kerendah hatian saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, hanya Allah yang dapat mengisi jiwa kita. Mengapa? Karena Allah adalah penciptamu. Pencipta yang tahu kebutuhan dari ciptaannya. Kita benar-benar bersyukur. Allah lah, dirinya lah yang dapat mengisi jiwa kita, bukan yang lain. Jadi jika Nabi Yeremia mendapatkan pesan yang keluar dari hati Allah, maka pesan itu menjadi penting untuk didengarkan. Pesan itu menjadi penting untuk diperdengarkan kepada orang-orang lain, termasuk kita yang hidup pada saat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, dari hatinya Allah. Itu mutlak. Itu absolut. Tidak dapat digeser dengan yang lain. Sekali lagi, jika manusia tidak mengonsumsi firman yang keluar dari hati Allah atau rema, maka manusia itu sebetulnya sudah mati. Dan hanya tinggal menunggu kematian kekalnya saja. Baiklah, saya teruskan bagian ini. Perhatikan ayat yang keempat. Kita lompat langsung ke ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita mungkin berkata adalah sebuah hal yang biasa kali Pak. Ya, kalau membuat sebuah periuk dari tanah liat itu rusak, retak, hancur, itu biasa kali Pak. Iya, betul. Saya tahu itu merupakan hal yang biasa. Tetapi yang disebut dengan periuk ini sebetulnya hidup kita. Sebetulnya gambaran dari kalimat periuk dari tanah liat itu hidupmu, hidupku. Yang bisa rusak, bisa hancur, dan tidak dapat dipakai. Kan tidak jadi biasa. Kalau periuk dari tanah liat secara harfiah, rusak nggak masalah. Tapi kalau hidupmu, hidupku rusak, itu menjadi tidak biasa bukan? Jadi setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita. Siapa yang mau hidupnya rusak? Tidak ada bukan? Termasuk saya juga tidak mau hidup saya rusak, hancur, dan tidak dapat dipakai lagi. Dan biasanya kerusakan hidup, kehancuran hidup manusia biasanya didalangi oleh banyaknya permasalahan yang dialaminya. Tentu. Hal ini menjadi tidak biasa. Saya percaya setiap kita pasti berusaha keras untuk menghindari kerusakan itu. Saya percaya setiap kita pasti berusaha menghindari kehancuran dari hidup kita masing-masing. Namun ada satu peribahasa mengatakan untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Maunya untung, maunya indah, maunya berhasil dan sukses. Tetapi kenyataannya bisa rugi, gagal, dan bangkrut. Ini fakta yang tidak dapat dihindari. Terbayang memiliki pasangan hidup yang memberi perhatian. Terbayang kita memiliki pasangan hidup yang menyayangi dan peduli terhadap kita. Tetapi kenyataan bisa berkata lain. Ini fakta. Bukan hiperbola atau membesar-besarkan permasalahan. Ini fakta yang tidak dapat dihindari. Pasangan atau suami bisa berubah setia. Bisa sekali. Cinta dan perhatiannya terbagi kepada orang lain. Dan akhirnya istri ditindas, anak-anaknya ditindas. Ini kan permasalahan sosiologi yang terjadi di masyarakat kita.
Apalagi kalau suaminya kaya, maka akan semakin kasar perkataannya, semakin merendahkan perilakunya, tidak seindah warna aslinya. Ya, jadi bagi pemuda yang belum menikah, pikir-pikir dulu nih. Ya, tidak seindah warna aslinya ya. Saya bukan menghalangi, tetapi berusaha untuk menasihati. Ya. Sekali lagi pernikahan menjadi tidak seindah warna aslinya. Kaya harta, tapi miskin karakter. Kan banyak yang begitu. Banyak gelar, moral sedikit. Ya. Kesantunan dan kesopanan hanya dilakukan supaya dilihat orang. Bukan sebenarnya. Itu kan ingin menggambarkan, ingin flexing kan. Sesuatu yang terlihat baik, terlihat bagus. Tapi sebenarnya nggak bagus aslinya. Ya. Puas untuk dilihat orang, tapi gagal ketika melihat dalam kesendirian. Wah, banyak contoh-contoh. Istri-istri dan perempuan yang menghadapi hal ini seperti hidupnya hancur. Bak periuk yang rusak retak dan pecah berkeping-keping. Harapan tinggal harapan, kenyataan yang dihadapi. Rasanya ia tidak punya orang lain yang dapat menolong. Pasangan yang diharapkan menjadi pendamping malah menyamping serta pergi meninggalkan. Namun ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Allah yang sanggup menolongmu. Tuhan yang mampu mengubah periuk pecah menjadi utuh kembali. Tergantung ibu-ibu dan saudari-saudari mempercayakan hidupmu di tangan siapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kesendirian. Allah itu punya perasaan seperti kita, malah perasaan Allah adalah perasaan yang sempurna. Pegang kuat kalimat ini Bapak Ibu. Pegang kalimat ini dengan kuat dan percayalah ibu-ibu. Perasaan Allah jauh lebih sempurna dari perasaan kita. Allah adalah Allah yang sangat peka dengan apa yang dihadapi oleh anak-anaknya. Allah yang tidak mungkin diam ketika hidupmu diperhadapkan dengan kehancuran. Tidak akan pernah diam. Allah pasti bertindak. Jangan membiarkan dirimu yang bertindak. Berikan ruang seluas-luasnya untuk Allah bekerja, untuk menolongmu. Dan Allah pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 pasal 18 kitab Yeremia berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, haleluya. Tergantung kepada siapa, di tangan siapa engkau mempercayakan hidupmu. Kalau kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan, maka hidupmu berada di tangan yang tepat. Pasti hidupmu akan seindah warna aslinya. Percayalah, Allah besertamu dalam segala musim hidupmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah mempercayakan kehidupanmu kepada pihak lain selain Allah. Engkau dan aku pasti akan kecewa. Hidupkan Allah dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi periuk yang indah di pemandangan Allah. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu menyapa kami. Kami merasa bersemangat kembali menghadapi hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menjanjikan langit hidup kami selalu terang. Sekalipun Engkau tidak pernah menjanjikan jalan kami selalu rata. Tapi kami percaya, kami aman di tangan Tuhan. Dan kami berjanji untuk menjadi pelaku atas apa yang kami dengar.
tolonglah kami Tuhan untuk memenuhi apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.